Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggiat Prestanadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai angka indeks. Nah, sebelum kita belajar angka indeks, kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya angka indeks itu? Secara pengertian atau secara bahasa, angka indeks adalah suatu angka yang menyatakan perubahan relatif pada harga, jumlah, kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan suatu periode awal. Nah, tujuan utama dari angka indeks ini sendiri dalam bisnis adalah untuk menunjukkan perubahan persentase dari beberapa periode ke periode lainnya. Nah, misalkan gini nih, kita lihat di sini kan ya. Kita lihat untuk pada harga pada tahun 2003 adalah 200. Lalu pada tahun 2004 mengalami kenaikan sekitar 300. Berarti dari sini kita dapat melihat berapa perbandingannya. Biasanya perbandingan kan disebutkan dalam bentuk persentase. Nah, dari 200 ke 300 kita dapat melihat berapa sih kenaikannya. Dengan menggunakan rumus di sini kita akan mengerjakannya menggunakan Excel ya. Jadi untuk mengetahuinya rumus sederhananya adalah seperti ini. Nih, kita dapat melihatnya di PPT. Untuk indeks harga relatif sederhana kita memiliki rumus yaitu PT per PO dikali 100%, di mana PT adalah harga pada tahun ini dan PO adalah harga pada tahun dasar. Nah, di sini kita lihat, kita ambil contoh. Misalkan tadi telah diketahui bahwa untuk barang A pada tahun 2003 harganya adalah 200, sementara barang untuk tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi 300. Kita cari angka indeksnya atau nilai indeksnya berapa. Biasanya untuk seperti ini disebut indeks harga konsumsi. Indeks harga konsumsi sendiri itu menunjukkan perbandingan harga yang dibeli oleh masyarakat dari periode satu ke periode berikutnya. Kita lihat di situ rumusnya PT. PT adalah pada tahun yang dihitung. Kita di sini kita menghitung tahun 2004. Jadi kita pilih selnya 300 ya. Dibagi PO. PO itu tahun sebelumnya dibagi 200. Dikali 100%. Nah, kita dapat melihat di sini bahwasanya ini nilainya 1,5 ini koma kan ya, berarti ini menunjukkan gini, kalau 1,5 artinya kan kita satuannya 100%. Kalau ini bisa juga diartikan sebagai 150%. Nah, kalau ini kita persentikan 150%, artinya apa? Kita memiliki acuan bahwasanya harga P200 itu hitungannya 100%. Dan ketika harga naik menjadi 300, berarti dari 200 ke 300 itu mengalami kenaikan sekitar 50%, setengah harganya itu sendiri. Makanya di sini kita dapat melihat jawabannya indeks produksi relatif sederhana adalah 150%. Dengan angka indeksnya itu 150 dikurang 100. Nah, 50 ataupun 0,5. Seperti itu. Nah, kita sudah belajar mengenai indeks produksi relatif yang sederhana. Lantas bagaimana dengan selanjutnya? Bagaimana ketika terdiri dari berbagai macam-macam barang dan ada harga, ada kuantitasnya. Untuk kuantitas juga sama. Dari kita bandingkan antara kuantitas sebelumnya, kuantitas yang dihitung sekarang dengan kuantitas sebelumnya mengalami kenaikan atau penurunan. Misal seperti ini, sama dengan 55 dibagi 50 dikali 100%. Maaf sebelumnya. Iya, saya tahu. Nah,
Jawabannya adalah 1,1. Nah, berarti dari harga 50 menjadi 55 mengalami kenaikan 1%. Indeks produksi relatif sederhananya adalah senilai 1,1. Nah, jadi kita bisa membacanya bahwasanya kenaikan kuantitas barang A dari 2003 ke 2004 adalah sekitar 10%. 1,1 di sini berarti 110 ya, 110 berarti 10%. Kalau misalkan ini 1% adalah 1,01. Terjadi kenaikan sekitar 10%, seperti itu. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Untuk berikutnya adalah indeks produksi relatif sederhana, tadi itu yang kuantitasnya. Lalu selanjutnya adalah indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketika apabila terdiri dari berbagai macam barang. Nah, rumusnya adalah ini kita lihat di sini sigma PT dibagi sigma PO dikali 100%. Sigma di sini adalah total jumlah dari harga barang pada tahun yang kita kerjakan. Sementara sigma PO adalah total dari harga barang pada tahun dasar. Nah, di sini kita sudah menghitungnya ya. Kita lihat untuk pada harga tahun 2004 memiliki total 1.500. Berarti di sini kita bisa mengisinya ya. Kita lihat untuk harga agregat tertimbangnya. Nih, kita kerjakan di sini saja sama dengan sigma dari harga pada tahun 2004 adalah 1.500 ya, 1.500 pada sel E11 dibagi sigma PO. Sigma PO jumlah harga pada tahun dasar 1.300, yaitu pada sel pada sel D11. Lalu kita kali dengan 100%. Jawabannya adalah 1,15385. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya untuk indeks harga agregatif tidak tertimbang itu mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Kita ingat di sini kan ya, untuk mencarinya indeksnya itu 100, angka yang sudah kita temukan tadi dikurangi 100. Nah, bukan. Angka yang sudah kita temukan tadi dikurangi harga ribet. Ya, ini dikurangi 1,0 karena ini satuannya 1 ya. Nah, nih 0,15385 berarti terjadi kenaikan sekitar 15,38% dari tahun 2003 ke 2004. Ini untuk indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, kita lihat di sini rumusnya sudah ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya indeks rata-rata harga relatif. Nah, untuk indeks rata-rata harga relatif kita mencarinya. Pertama kita harus mencari dulu indeks harga agregatif tidak tertimbangnya dulu. Nah, indeks harga agregatif tidak tertimbangnya kan sudah ketahui nih. Hasilnya adalah ini 1,15385. Nah, terus untuk mencari indeks rata-ratanya kita hanya bagi dengan jumlah datanya. N itu sendiri menunjukkan jumlah data. Nah, kita lihat di sini untuk sel D17 yang menunjukkan hasil indeks harga agregatif tidak tertimbangnya dibagi jumlah datanya. Ada berapa barang?
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari barang A sampai E. Ada total 5 barang. Kita bagi. Nah, untuk rata-ratanya mengalami kenaikan sekitar 0,23. Yang di sini menunjukkan berarti ada kenaikan rata-rata sekitar 23%. Seperti itu. Ini untuk mencari indeks rata-rata harga relatif. Berlanjut ke materi berikutnya. Indeks harga tertimbang Las Pires. Nah, di sini kita dapat melihat mengapa ada sebenarnya untuk menghitung indeks harga itu ada satu-satunya Las Pires, terus ada Pasce dan Irving Fisher juga Drobis. Namun untuk yang Las Pires, untuk Pasce dan Las Pires itu akan dibahas oleh Kak Glenn. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai indeks harga Las Pires. Nah, indeks harga Las Pires ini menggunakan faktor pembanding yaitu kuantitas pada tahun sebelumnya. Kuantitas pada tahun sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan kuantitas pada tahun sebelumnya. Di sini dikatakan bahwasannya mengapa Las Pires menggunakan kuantitas jumlah barang pada tahun dasar. Hal ini didasari pada metode ini ialah bahwasanya kuantitas jumlah barang tidak akan berubah dari tahun ke tahun sejak tahun dasar. Ini landasan Las Pires mengapa menggunakan kuantitas pada tahun dasar. Namun sebenarnya metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Nah, untuk Las Pires ini sendiri itu kelemahannya itu nilainya rendah. Mohon koreksi kalau misalkan saya salah, tapi dari yang saya tahu bahwasanya rata-rata untuk mencari nilai Las Pires indeks harganya biasanya nilainya rendah. Artinya nilai QO itu lebih rendah dibandingkan nilai QT atau kuantitas pada tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita di sini bisa lihat nih ya, ada rumusnya di mana sigma PT dan QO, sigma PO dan QO dikali 100%. Nah, di sini pertama kita cari dulu PT QT-nya dulu. PT QO, PO QO dan PO QT. Nah, PT QO kita kalikan terlebih dahulu semuanya. PT dikali PT dikali dengan QO. 15.000. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah ketemu semua jawabannya. Lalu kita jumlahkan. Sum, lalu kita blok dari bawah ke atas, enter. Totalnya adalah sekian, 70.250. Lalu untuk mencari PO QO. PO dikalikan dengan QO. Enter. Dan tarik ke bawah. Lalu kita sum atau jumlahkan. Kita tarik, enter. Nah, di sini sudah ketemu untuk PT QO dan PO QO. Dari sini kita dapat mencari indeks harga tertimbang Las Pires. Rumusnya seperti yang diketahui, kita pencet sama dengan terlebih dahulu karena kita menggunakan Excel ya. Kita ambil dari PT QO dibagi dengan
POQO pada sel I11 lalu dikali 100%. Bentar. Hasilnya adalah 1,19,67 dan sekian-sekian. Nah, di sini menunjukkan berarti terjadi kenaikan sekitar 19% berdasarkan indeks harga tertimbang Las Pires. Berarti ada kenaikan 19% pada harga untuk tahun 2003 dan 2004. Seperti itu. Selanjutnya, perlu diingat kembali bahwasanya mengapa kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kenaikannya 19%? Ya, kita dapat dilihat ini kan 1,19. Nah, kita ambil patokan bahwasanya apabila harga itu tetap, maka dia bernilai 1 ataupun 100%. Nah, apabila dia mengalami perubahan harga, misalkan dia dari 100%, lalu pada tahun berikutnya dia mengalami kenaikan 112%. Maka nilai yang kita ambil hanyalah 12%. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya terjadi kenaikan sekitar 12%. Seperti itu. Nah, makanya untuk nilai 1,19 kita ambil terjadi kenaikan sekitar 1,19%. Seperti itu. Nah, lanjut ke indeks harga. Tadi kan indeks produksi. Maaf, maksudnya tadi sebelumnya yang tadi ini jelaskan ini kan indeks harga. Nah, kita selanjutnya masuk ke indeks produksi, yaitu di mana POQT, sigma POQT dibagi sigma POQO. Nah, yang kita belum ketemukan POQT-nya, kita cari dulu nih POQT-nya. Sama dengan PO dikali QT. Nah, kita tarik ke bawah, lalu kita zoom. Blok, enter. Nah, nilainya sudah ketemu, kita lalu cari di sini sama dengan POQT. Kita lihat sini, klik dibagi POQO. Lalu dikali 100%. Nah, 1,13. Artinya terjadi kenaikan jumlah produksi sebesar 13% dari tahun 2003 ke tahun 2004 berdasarkan indeks produksi tertimbang Las Pires. Seperti itu. Dan kita lihat lagi di sini kembali untuk indeks harga tertimbang berarti terjadi kenaikan sekitar 19% dari tahun 2003 ke tahun 2004 berdasarkan indeks harga dari indeks harga tertimbang Las Pires. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila nanti ada yang kurang difahami ataupun kurang bisa ditelaah dengan apa yang saya telah bicarakan, silahkan bertanya. Nanti akan ditanyakan sesi tanya jawab dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh kakak saudara Glenn. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.